haleluya, haleluya. Salam jumpa pemirsa yang diberkati Tuhan. Satu sukacita tersendiri kembali bagi saya Gilbert Lumoindong untuk ada di antara pemirsa sekalian dalam program kita Melangkah Pasti. Nah, saudara gue yang kasih dalam Tuhan, hari ini kita ada program yang sangat luar biasa. 30 menit ke depan ini saudara akan menerima berkat Tuhan yang luar biasa. Saya sedang ada di pantai perairan Tanjung Selayar, saudara-saudara, di daerah Belitung, Provinsi Bangka Belitung. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, di belakang saya ada yang bernama Pulau Batu Garuda, saudara-saudara. Dan saya sengaja ada di atas kapal ini, di tengah goyang-goyang sedikit, ya kan. Karena apa? Karena kalau tidak bisa melihat pemandangan yang sangat luar biasa. Saya teringat waktu Yesus berkata kepada Petrus, "You are a rock." Engkau adalah Petrus. Upon this rock I will build my church. Even the gates of hell shall not prevail on it. Di atas batu karang ini aku akan membangun jemaatku dan pintu alam maut tidak dapat menguasainya. Dan sampai hari ini kalau orang disebut hebat, apalagi kayak di Papua misalnya kakak batu kakak, itu kan berarti kau hebat, ya kan. Dan dalam bahasa Inggris juga sama, you are a rock, ya kan, kamu dahsyat. Nah, saudara gue yang kasih dalam Tuhan, you rock, ya kan, kamu tuh hebat, ya kan. Nah, saudara gue yang kasih dalam Tuhan, hari ini saya hanya mau ingatkan buat setiap saudara di acara Melangkah Pasti ini, kalau kita melihat batu yang teguh seperti ini, kita teringat pada Yesus, Tuhan yang mengasihi kita. Yesus adalah Tuhan yang punya rencana yang indah buat hidup kita. Itu sebabnya waktu saya lewat di perairan ini, karena saya sedang ada di Belitung untuk sebuah tugas kebaktian kebangunan rohani, dan saya sungguh melihat bagaimana umat Tuhan di kota ini begitu antusias untuk mencari Tuhan. Dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, gereja-gereja berkumpul, dan buat saya satu sukacita tersendiri ketika kita menyadari bahwa nabi boleh banyak, rasul boleh banyak, tapi juru selamat hanyalah Yesus Kristus Tuhan. Apalagi mungkin mimbar gereja boleh berbeda, jubah pendeta boleh berbeda, liturgi gereja boleh berbeda, tapi kita satu di dalam Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Dan waktu saya melewati Pulau Batu Garuda ini, saya tertarik untuk membuat program televisi khusus buat setiap saudara dalam Melangkah Pasti, karena saya pikir perlu saudara mengetahui juga bahwa Indonesia ini begitu indah, saudara-saudara. Indonesia begitu luar biasa. Banyak orang senang ke Maldives, ya kan. Banyak orang senang ke Santorini, banyak orang senang pergi ke Prancis, ke Amsterdam. Dia lupa di Jakarta, Indonesia, dan kota-kota pulau-pulau termasuk di Belitung ini ada begitu banyak pemandangan-pemandangan yang luar biasa. Indonesia memang keren, Indonesia memang luar biasa, dan Indonesia memang tanah air beta. Itu yang paling penting, saudara-saudara. Itu sebabnya saya senang dengan istilah-istilah hari-hari ini bahwa NKRI harga mati. Jangan sampai kita mau dipecah-pecah hanya karena suku, agama, ras, antar golongan. Karena agama kita boleh berbeda, suku kita boleh berbeda, ras kita boleh berbeda, golongan kita boleh berbeda, tapi jaga kesatuan, kita tetap Pancasila, kita tetap Indonesia. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tetapi persoalannya ini dia, ada banyak orang bodoh. Siapa itu bodoh? Nah, iya kan? Kalau sudah punya istri masih tertarik dengan perempuan lain lalu selingkuh, itu kan saya beri nama bodoh, iya kan? Kalau kita satu Indonesia, lalu kita pecah-pecah gitu hanya karena perbedaan suku, agama, lalu karena hanya perbedaan agama, lalu kita saling menghina satu sama lainnya. Buat saya itu bodoh, saudara-saudara, ya kan? Lalu kita masih muda, lalu kita lari ke drugs, obat terlarang. Buat saya itu kan bodoh. Engkau menyebut dirimu pejabat, tetapi engkau korupsi. Buat saya itu kan bodoh, saudara-saudara. Kalau saja kita mau hidup benar, hidup kita lebih berintegritas kok, hidup kita lebih luar biasa kok. Dan Indonesia kalau diurus dengan betul, saudara-saudara, ya kan? Pejabat-pejabatnya hatinya tulus, ya kan? Pemimpin-pemimpinnya hatinya tulus. Wah, Indonesia akan menjadi negara yang dahsyat dan luar biasa. Indonesia bukan hanya besar, Indonesia kaya, saudara-saudara. Tetapi sorry untuk bilang ini, terlalu banyak orang bodoh yang ada di bangsa ini yang mau adu domba. Terlalu banyak orang bodoh di bangsa ini yang percayanya dukun-dukun dan kuasa kegelapan. Terlalu banyak orang bodoh di bangsa ini yang akhirnya hidup dengan korupsi, yang hidup dengan perzinahan. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Alkitab adalah buku yang luar biasa. Alkitab menyatakan, tetapi Alkitab juga memberikan jalan keluar. Nah, hari ini itu yang kita mau belajar, yaitu tentang kebodohan. Jadi dari perjalanan kita di pulau-pulau ini, khususnya di Belitung, dan secara khusus kita sedang ada di wilayah perairan Tanjung Selayar ini, saudara-saudara, di kota Belitung dan di atau di Kabupaten Belitung dan di
provinsi dari Bangka Belitung, saudara-saudara. Nah, izinkan saya mempelajari firman Tuhan buat setiap saudara, khususnya tentang kebodohan. Kita mulai lihat dulu dalam Amsal 12 ayat 15 sampai 16. Dikatakan apa? Amsal 12 ayat 15 sampai 16. Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tapi siapa mendengarkan nasihat ia bijak. Saya ulangi sekali lagi. Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tapi siapa mendengarkan nasihat ia bijak. Jadi orang bodoh selalu merasa diri yang paling betul. Tetapi orang kalau mau dengar nasihat, maka kata Alkitab, dia bukan hanya bijak, dia akan terus menjadi lebih bijaksana. Ayat 16, bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga, tapi bijak yang mengabaikan apa? Cemooh. Artinya orang bodoh gampang terpancing, gampang emosi, gampang naik darah. Tetapi kalau orang yang bijaksana, nggak gampang terpancing untuk hal-hal yang bodoh seperti itu. Nah, Matius 7 ayat 24 sampai ayat 27 bilang apa? Dikatakan, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana. Jadi kalau kita dengar firman, kita mengetahui, lalu kita melakukan, kita mempraktekkannya, kata Alkitab, dia adalah orang yang bijaksana. Karena dia mendirikan rumahnya di atas batu, ayat 25. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi perhatikan baik, rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu, ayat 26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas dasar pasir. Jadi saya ulangi sekali lagi ayat 26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, artinya gini, dia dengar firman, dia pergi ke gereja, dia dengar khotbah pendeta, tetapi tidak melakukannya. Kata Alkitab, dia sama seperti orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Ayat 27, kelihatannya di mana? Ya kan? Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Artinya apa? Orang bodoh menanggung kerugian yang sangat fatal. Sementara orang-orang bijaksana di tengah badai bagaimanapun selalu melihat hasil yang luar biasa. Nah, makanya saya catat di sini gini, bodoh sebetulnya adalah kata yang tidak menyenangkan. Karena pada dasarnya tidak ada seorang pun yang ingin disebut bodoh. Namun tanpa kita sadari, kita seringkali melakukan tindakan-tindakan yang bodoh. Nah, bodoh nggak ada hubungannya dengan bangku sekolah. Jadi jangan saudara pikir, oh orang bodoh adalah orang yang tidak pernah makan bangku sekolah. Justru kalau makan bangku sekolah itu bodoh. Iya kan? Ngapain bangku sekolah dimakan, iya kan? Nah, jadi yang saya mau tekankan di sini, bodoh tidak ada hubungannya dengan pendidikan, dengan bangku sekolah. Bodoh lebih berhubungan dengan sifat, sikap, karakter, keputusan, dan langkah-langkah yang diambil dalam kehidupan seseorang. Nah, apa tindakan-tindakan bodoh menurut Alkitab? Jadi, konsep orang dunia seringkali beda sama yang apa Alkitab ngomong tentang orang bodoh. Karena seperti saya bilang tadi, bahwa orang dunia menganggap orang bodoh adalah orang yang nggak sekolah. Orang bodoh adalah orang yang berbuat kesalahan dalam kehidupannya, ya kan? Nah, tetapi kalau orang itu sekolah, apalagi dia master, apalagi dia merasa dirinya pejabat, oh dia pikir dia orang hebat, saudara. Tetapi orang bodoh, kata Alkitab, saya pelajari yang pertama, adalah orang yang cepat naik darah. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, walaupun saudara kuliah di tempat yang hebat sekalipun, walaupun sudah bergelar profesor, doktor, karburator, kotor, sampai bocor-bocor. Iya kan? Tetapi saya ulangi sekali lagi. Kalau sudah ada orang yang cepat marah, ya kan? Wah, istri nggak boleh salah sedikit, bodoh kamu, nggak ada otak kamu, ya kan? Anak-anak dasar anak setan kamu, ya kan? Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, kalau kita cepat naik darah, sorry untuk bilang ini, engkau adalah orang yang bodoh. Karena orang yang cepat naik darah akan mengambil banyak keputusan yang bodoh dalam hidupnya. Orang kalau cepat naik darah itu yang gampang. Udah kita bercerai saja. Ya kan? Orang yang cepat naik darah, mama gak mau lihat lagi muka kamu. Jangan pernah panggil aku mama lagi. Jadi tanpa disadari, orang yang cepat naik darah akan menciptakan kesalahan-kesalahan yang serius. Tanpa kita sadari bahwa orang yang lekas naik darah akan membuat banyak hati orang lain menjadi sakit dan kecewa. Itu sebabnya sebagai hamba Allah saya hanya mau ingatkan, orang-orang bijak adalah orang-orang yang bersabar. Dia gak langsung naik darah, tetapi dia pikirkan dulu, kenapa saya harus marah? Kenapa saya harus bertindak? Adakah hal yang membangun dalam amarah saya? Makanya Alkitab bilang apa? Marahlah, tetapi jangan berbuat dosa. Be ye angry and sin not. Artinya jangan sampai kita mudah terpancing amarah kita. Karena orang-orang bijaksana akan lebih bersabar, akan lebih menguasai diri, akan lebih berpikir panjang. Jadi ingat, orang yang cepat marah banyak buat kesalahan yang fatal. Yang kedua, orang yang cepat marah
akan cepat mati, saudara-saudara. Mungkin saudara bilang, pendeta ini tega banget. Lu bener, karena orang yang cepat marah akan terserang berbagai penyakit. Nah itu sebabnya selalu saya bilang, kalau kita ada Tuhan dalam hidup kita, kenapa sih kita nggak belajar sabar? Kita nggak belajar tenangkan diri dulu gitu. Boleh kita tegur orang, boleh kita marah, tetapi marah yang terkontrol, marah yang terkendalikan. Alkitab bilang, jangan sampai padam amarahmu sebelum matahari terbenam. Artinya jangan sampai kegelapan menguasai. Nah, berarti yang pertama kita belajar siapa itu orang bodoh. Orang bodoh adalah orang yang lekas naik darah. Nah, yang kedua saya pelajari kalau kita bicara dalam Alkitab, siapa itu orang bodoh. Nah, kalau kita belajar dalam Alkitab, maka kita jumpai yang kedua tentang orang bodoh dikatakan bahwa siapa itu orang bodoh. Orang bodoh adalah orang yang tidak mau mentaati aturan-aturan Tuhan. Jadi gini, kalau dalam hidup kita mau saja ikutin aturan-aturan Tuhan. Wah, saya ingat gak satu kali Samuel tegur Saul apa? Perbuatanmu itu bodoh. Asal saja engkau mau mentaati aturan-aturan Tuhan, maka kerajaanmu akan kokoh. Tahukah saudara? Kalau saja kita mau hidup benar, kalau saja kita mau setia, suami-suami, asal saja engkau mau mencintai istrimu, hei istri-istri, asal saja engkau mau tunduk pada suamimu, maka engkau akan melihat hari-hari yang dahsyat dan luar biasa. Tetapi persoalannya kita tidak mau mentaati aturan Tuhan. Suami kita lawan, istri kita bentak dan kita maki. Anak-anak bukan kita hargai, kita cintai, tetapi anak-anak kita bentak semau kita. Kita lukai hatinya. Anak-anak muda langsung lakukan hubungan seks sebelum nikah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tidak sedikit anak-anak muda yang lari dengan judi, tidak sedikit yang lari dengan obat-obat terlarang. Hari ini di Tanjung Kelayan, di tempat ini, saya hanya mau ingatkan buat setiap pemirsa yang diberkati Tuhan dalam program Melangkah Pasti kita di sebuah daerah yang luar biasa yang bernama Belitung ini. Saya mau ingatkan buat setiap saudara, kalau saja kita mau ikuti aturan-aturan Tuhan, maka jalan kita akan dahsyat, langkah kita akan luar biasa. Perkara-perkara dahsyat akan terjadi di dalam kehidupan kita. Karena itu siapa orang bodoh? Orang yang tidak mau ikuti aturan Tuhan. Karena Alkitab saya bilang, kalau saja kita tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, hidup kita akan diberkati. Kita tidak akan turun, tapi kita akan naik. Kita tidak akan jadi ekor, kita dipimpin menjadi kepala. Berarti hari ini sebagai hamba Allah, saya perlu tegaskan buat setiap saudara sekalian. Orang bodoh yang pertama adalah orang yang lekas naik darah. Orang bodoh yang kedua adalah orang yang tidak ikuti aturan-aturan Tuhan dalam hidupnya. Yang ketiga saya pelajari, siapa orang bodoh? Orang yang hanya sibuk dengan harta duniawi dan pemikiran-pemikiran daging yang sempit. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Alkitab berkata, jangan kumpulkan hartamu di dunia, karena ngengat dan karat dapat merusaknya. Tetapi kumpulkan hartamu di sorga. Artinya apa? Harta dunia ini mungkin memang kita perlukan. Setiap orang butuh harta dunia ini, butuh uang. Tetapi akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. Artinya kalau fokus hidup kita hanya uang, maka hidup kita akan sengsara. Makanya ada istilah isi mengatur negara on hepeng. Siapa yang atur dunia ini adalah duit, saudara-saudara, iya kan? Kalau apa-apa kita duit, waduh, hancur, saudara-saudara. Tidak sedikit orang yang rela jadi istri piaraan hanya karena apa? Hanya karena harta dunia. Kita akan jadi budak yang menakutkan dan dipermalukan, saudara-saudara. Tetapi sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan buat setiap saudara, kalau kita fokus kepada harta sorgawi. Apa itu harta sorgawi? Berdoa, beribadah, menolong orang lain, memberi perhatian buat orang yang memerlukannya, mengulurkan tangan bagi mereka yang dalam kesusahan. Itu yang saya bilang, mengumpulkan harta di sorga. Dan Alkitab bilang jeripayah kita dalam Tuhan tidak sia-sia. Orang yang menabur dengan air mata, artinya mengumpulkan harta sorgawi dengan air mata, dia pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Karena itu jangan hidup hanya untuk memikirkan hal dunia. Karena Alkitab bilang orang yang lahir dari daging hanya memikirkan hal-hal yang dari daging, dan daging dan darah tidak punya tempat dalam kerajaan sorga. Kalau kita hanya mikirkan hal-hal yang dari daging, maka Alkitab berkata hidup kita menuju pada kematian dan kehancurannya. Tetapi kalau kita memikirkan hal-hal yang membangun, hal-hal yang menjadi berkat, hal-hal yang rohani, maka itu akan menguatkan kita dan menjadikan hidup kita berharga. Saya ulangi sekali lagi, apa yang Alkitab katakan tentang orang bodoh? Yang pertama, orang bodoh orang yang cepat naik darah. Yang
Yang kedua, orang bodoh, orang yang tidak mau taati aturan-aturan Tuhan. Yang ketiga, orang bodoh, orang yang hanya sibuk dengan harta dunia dan pemikiran duniawi yang sempit. Dan yang keempat, saya pelajari siapa itu orang yang bodoh. Orang yang bodoh adalah orang yang mendengarkan firman namun tidak melakukannya. Orang yang mendengar firman dan tidak melakukannya, kata Alkitab, dia adalah orang yang bodoh, karena dia bangun rumah di atas dasar pasir. Untuk sementara dia kelihatannya rohani, untuk sementara dia kelihatannya dalam kegiatan-kegiatan kekristenan, dalam kegiatan-kegiatan keagamaan. Tetapi Alkitab bilang sebetulnya hatinya jauh daripadaku. Satu kali bangsa Israel, bangsa umat Allah, ditegur oleh Tuhan, karena Tuhan bilang bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tetapi hatinya menjauh daripadaku. Itu yang saya bilang, kita dengar firman, tiap minggu kita datang gereja, kita dengar pendeta khotbah, kita manggut-manggut, kita bilang amin, amin, iya kan. Kita menyanyi lagu rohani, sepanjang jalan Tuhan pimpin, itu cukup bagiku, ya kan. Wah, hebat. Tetapi untuk melakukannya tidak. Itu yang sebabnya Yesus bilang, kamu adalah orang-orang munafik seperti kuburan. Luar kamu terlabur putih bersih, dalam kamu penuh dengan tulang belulang yang busuk. Berarti siapa itu orang bodoh? Orang yang mendengar firman tapi tidak melakukannya. Itu disebut orang-orang munafik yang kata Yesus tidak punya tempat di dalam kerajaan sorga. Dan yang kelima, siapa orang-orang yang bodoh? Orang-orang yang tidak setia dan meninggalkan Tuhan. Alkitab bilang orang yang bertahan sampai kesudahannya, itulah yang akan beroleh selamatnya. Artinya kalau kita taat setia kepada Tuhan, kita akan beroleh mahkota. Itu sebabnya Daud berkata, dulu aku muda, sekarang aku menjadi tua. Tidak pernah aku jumpai anak cucu orang benar. Tidak pernah aku jumpai anak cucu dari orang-orang yang setia meminta-minta roti. Karena Alkitab berkata, anak cucu orang benar akan perkasa di muka bumi. Berarti siapa orang bodoh? Orang yang tidak setia. Baru ada masalah sedikit kecewa dan tinggalkan Tuhan. Baru ada masalah sedikit kecewa dan tidak mau melayani di gereja lagi. Baru ada masalah sedikit tatap istrinya dan berkata, sudah kita cerai saja kalau begitu. Tatap suaminya dan berkata, aku sudah gak tahan sama kamu. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, itu yang saya bilang. Kalau saja kita mau setia, ingat Tuhan yang sama yang berkata, aku benci perceraian, adalah Tuhan yang sama yang berkata, aku menyertai engkau sampai kesudahan alam. Tuhan yang sama yang berkata, aku benci perceraian. Tuhan yang sama yang buka tangan dan berkata, mari kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Artinya kalau saja kita mau setia, kalau saja kita mau bersandar pada Tuhan, kalau saja kita mau berharap dan bergantung dan berserah penuh pada Tuhan, selalu ada mujizat, selalu ada pertolongan. Jangan bodoh sobat, jangan bodoh kawan. Setiap pemirsa yang diberkati Tuhan yang sedang menyaksikan program Melangkah Pasti ini, saya hanya mau ingatkan buat setiap saudara, ayo setia sampai tetes darah penghabisan sekalipun kita setia. Karena di ujung jalan kesetiaan selalu ada mahkota kemuliaan bagi yang percaya. Haleluya. Nah, apa kebodohannya atau apa akibatnya atau apa dampak negatifnya kalau kita tetap hidup dalam kebodohan? Saya sempat catat di sini beberapa hal. Satu, orang yang bodoh dalam Alkitab tidak akan mengalami kemajuan-kemajuan rohani. Jadi akhirnya hidup kekristenan muter-muter gitu aja. Sehingga tidak sedikit orang Kristen yang jenuh lalu berkata, saya bertahun-tahun jadi Kristen kok gak ada kemajuan. Saya bertahun-tahun jadi Kristen kok hidup gue gini-gini aja sih gitu. Katanya hidup Kristen ngalamin mujizat, ada kuasa Allah, ada berkat. Itu sebabnya tidak sedikit orang yang akhirnya jadi Kristen tapi menolak mujizat. Bahkan lulusan sekolah Alkitab. Bahkan mungkin saudara bernatap saya dan berkata, pendeta saya kenal seorang master pendeta. Dia padahal kegiatan rohaninya banyak pendeta. Bahkan dia berkhotbah dan dia bilang mujizat sudah berlalu. Nah itu yang saya bilang. Akhirnya kita jadi orang yang jenuh gitu. Kita jadi orang yang putus asa. Kenapa? Karena kalau kita mengalami kebodohan, artinya apa? Kita dengar firman tapi kita nggak mempraktekkan. Kita dengar firman tapi nggak hidup di dalamnya. Kita dengar firman tapi nggak bertobat sungguh-sungguh. Kita dengar firman tapi nggak mau meninggalkan dosa. Kita dengar firman tetapi nggak mau hidup di jalan Tuhan. Kita nggak mau bertahan sampai pada akhirnya. Lama-lama kita nggak akan mengalami kemajuan-kemajuan rohani. Karena kita bilang, kamu seperti orang bodoh. Kamu dengar firman dan tidak melakukannya.
Sehingga waktu angin ribut datang, gelombang melanda, hebat kerusakannya. Kenapa hebat kerusakannya? Ya karena kita nggak sanggup gitu. Karena kita nggak bisa bertahan gitu. Kenapa? Karena kita nggak menjadi pelaku-pelaku firman. Karena kita bilang orang dengar firman dan tidak melakukannya, dia adalah orang munafik, saudara-saudara. Yang mengamat-ngamati mukanya di depan cermin, tahu kekurangannya, tapi tidak mau berubah gitu ya kan. Makanya tidak akan mengalami kemajuan rohani gitu. Nah yang kedua saya pelajari, kelemahannya atau dampak negatifnya dari orang yang hidup dalam kebodohan, dia apa yang akan terjadi kemudian? Dia tidak akan melihat janji-janji Tuhan yang dahsyat menjadi bagian kehidupannya. Sehingga akhirnya dia menjadi Kristen yang iri gitu. Tidak sedikit dia menjadi Kristen yang kemudian menyerang gereja-gereja lain gitu. Apa sih gereja-gereja cuma ngomong tentang mujizat, ngomong tentang janji-janji Tuhan. Loh, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, seimbang. Teguran, hukuman, janji, berkat, aturan Tuhan. Kelima hal ini nggak bisa dipisah-pisahkan. Kita nggak bisa hanya hukuman Tuhan, kita nggak bisa hanya teguran Tuhan, kita nggak bisa hanya aturan dan ajaran Tuhan, tetapi juga ada berkat, ada janji Tuhan. Jadi ini 5 hal yang nggak bisa dipisahkan, saudara-saudara. Itu sebuah paket lengkap. Karena kalau kita setia sama Tuhan, pasti ada jalan keluar. Saya nggak bilang kalau kita setia sama Tuhan, pasti kita kaya raya, hidup berkelimpahan. No, bukan begitu. Tetapi yang pasti, selalu ada mujizat, selalu ada berkat, selalu ada sukacita yang kita bisa bagikan kepada orang lain. Karena siapa itu orang yang diberkati? Orang yang diberkati adalah orang yang masih punya sesuatu untuk bisa dia bagikan kepada orang lain. Ada banyak orang kaya tapi pelitnya minta ampun. Ada banyak orang kaya bagikan sukacita aja nggak bisa. Minimal kita masih bisa bagikan sukacita, masih bisa bagikan pengharapan, masih bisa bagikan semangat, dan masih bisa bagikan kabar Injil keselamatan kepada banyak orang. Haleluya. Jadi saya ulangi sekali lagi bahwa siapa itu atau apa dampak negatif dari orang-orang yang bodoh. Yang pertama, tidak akan mengalami kemajuan rohani. Yang kedua, tidak akan melihat janji Tuhan yang dahsyat menjadi bagian kehidupannya. Yang ketiga, akan mengalami banyak-banyak kerugian dalam hidupnya. Iya kan? Karena dia akan kehilangan berkatnya, dia akan kehilangan penjagaan Tuhan. Sehingga dia mulai merasa, kok hidup Kristen saya begini, kok nggak ada kemenangan, kok nggak ada berkat, kok nggak ada hal-hal yang dahsyat. Dan selanjutnya saya pelajari, apa dampak negatifnya? Dirinya tidak akan pernah mengalami ketenangan dan ketentraman. Karena Daud bilang gini, hanya dekat Allah saja aku tenang. Artinya kalau aku mau hidup di jalan Tuhan, kalau aku mau lakukan yang Tuhan suruh, kalau aku mau tinggalkan segala dosaku, di situ aku dapat ketenangan. Makanya Daud bilang, berbahagialah orang yang dosanya diampuni dan kesalahannya tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Haleluya. Sebagai penutup saya tekankan begini sebelum saya berdoa buat setiap saudara sekalian. Setiap orang percaya harus membebaskan diri dari kebodohan-kebodohan kita. Namun saya pelajari, kita harus selalu memohon bimbingan Tuhan agar kita diberikan apa? Bukan hanya kita tidak bodoh, tapi satu, kita diberikan kebijaksanaan. Dua, kita diberikan roh takut akan Tuhan. Jadi yang pertama apa? Jadi orang yang bijaksana. Itu sebabnya waktu Tuhan datang kepada Salomo dan bertanya, kau mau apa? Salomo bilang, aku tidak minta kekayaan. Aku tidak minta nyawa musuhku. Aku tidak minta kelimpahan. Tetapi aku minta hikmat dan kebijaksanaan. Sehingga aku dapat mengambil keputusan dengan tepat. Sehingga aku dapat mengadili dengan benar. Aku bisa melangkah dengan adil. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya ulangi lagi sebagai seorang hamba Tuhan. Bahwa dunia di mana kita hidup adalah dunia yang berbahaya. Kalau kita tetap berjalan seperti orang bodoh, dan ingat bodoh tidak ada hubungan dengan bangku sekolah. Bodoh berhubungan dengan sifat, karakter, keputusan, tindakan, langkah-langkah yang kita buat dalam kehidupan kita. Asal saja kita tidak bodoh. Mungkin rumah tangga kita masih bahagia sampai hari ini. Asal saja kita tidak bodoh. Mungkin masa muda kita makin dahsyat hari ini. Kalau saja kita tidak bodoh, mungkin prestasi kita sudah jauh meningkat. Tetapi sorry untuk bilang ini, Tuhan tuh sayang sama saudara. Tapi kita seringkali mengambil langkah-langkah yang bodoh. Karena itu mari minta sama Tuhan roh kebijaksanaan. Supaya kita dapat mengambil langkah-langkah yang bijaksana. Kita bisa mengambil keputusan-keputusan yang bijaksana dalam hidup kita. Sehingga kita tidak memilih kehancuran. Tetapi kita memilih kehidupan. Kita tidak memilih kutuk. Tetapi kita memilih jalan yang penuh dengan kemenangan yang Tuhan sediakan. Jadi yang pertama jelas kita butuh kebijaksanaan. Yang kedua kita butuh roh takut akan Tuhan. Ada banyak orang cuma takut sama bos. Ada banyak orang cuma takut kehilangan muka. Ada banyak orang cuma takut miskin, saudara. Ada banyak orang cuma takut nggak dihargai orang gitu. Muka gue mau ditaruh di mana dong? Cila ya kan. Taruh aja di situ, masa mau digantung-gantung ya kan. Kalau ditaruh di laut sini tenggelam. Nanti dimakan ikan piranha, saudara-saudara ya kan. Takut akan Tuhan. Artinya gini, aduh istri saya mungkin nggak lihat, suami saya mungkin nggak lihat, bos saya mungkin nggak lihat. Mungkin pemeriksa keuangan nggak lihat, tapi Tuhan lihat. Orang yang punya roh takut akan Tuhan gak akan main-main dalam hidupnya. Dan yang ketiga saya pelajari, kita harus punya roh yang namanya roh kebenaran. Jadi yang pertama roh kebijaksanaan.
Yang kedua, roh takut akan Tuhan. Yang ketiga, roh kebenaran yang menuntun kita untuk selalu berjalan dalam kebenaran Tuhan. Alkitab bilang, aku naik ke sorga, tapi aku tidak memberikan seorang penolong lain. Aku tidak akan meninggalkan kamu seorang diri. Aku memberi seorang penolong lain yang akan menyertai kamu. Itulah roh kebenaran yang akan mengingatkan kamu pada seluruh janji Tuhan. Sebagai hamba Allah di Tanjung Kelayan, di Belitung ini, di Provinsi Bangka Belitung, di balik pemandangan yang sangat indah yang disebut Batu Garuda, izinkan saya mengingatkan buat setiap saudara sekalian. Mari kita minta roh kebijaksanaan. Mari kita minta sama Tuhan roh takut akan Tuhan. Dan di atas segalanya roh kebenaran. Yang Kristus ingatkan, aku naik ke sorga tapi tidak meninggalkan kamu sebagai tiang piatu. Tapi aku memberi seorang penolong lain yang akan menyertai kamu, yaitu roh kebenaran. Yang akan mengingatkan kita akan seluruh janji Tuhan. Jangan sampai kita lupa bahwa Tuhan sudah mengasihi kita. Jangan sampai kita lupa bahwa Tuhan sudah memilih kita. Jangan sampai kita lupa bahwa Tuhan sudah menyelamatkan kita dan mengampuni dosa kita. Tetapi marilah kita ingat selalu. Kita ingat janji-janjinya. Karena kalau kita ingat janji Tuhan, kita kuat. Kita ingat janji Tuhan, kita tinggalkan dosa. Kalau kita ingat janji Tuhan, kita gak mudah terpengaruh oleh dunia ini. Dunia dengan segala kenikmatan yang dapat menyeret hidup kita. Tetapi kasih Tuhan dapat mengangkat kita dan berkata, aku menyertai kamu sampai kesudahan alam. Saudaraku, ini waktunya buat saya berdoa dari Tanjung Kelayan ini buat setiap saudara sekalian. Saudara-saudara yang sedang sakit, saudara-saudara yang berbeban berat, saudara-saudara yang dalam pergumulan, atau saudara yang berkata, pendeta khotbah hari ini kayaknya gua banget deh gitu. Persis banget hidup saya ini bodoh. Saya punya istri, tapi saya punya perempuan lain. Saya baru pacaran, tapi saya udah lakukan hubungan seks sebelum nikah. Saya seorang pria, saya tertarik juga dengan seorang pria. Saya seorang wanita, tapi tertarik juga sama seorang wanita. Aduh, hidup saya ngaco pendeta. Saya hari-hari gak setia, saya udah tinggalkan gereja karena banyak permasalahan. Tapi hari ini saya dengar firman Tuhan. Bodoh tindakan-tindakan seperti itu. Lalu saudara ingin didoakan secara khusus. Boleh taruh tangan kanan saudara di dada. Izinkan saya di acara Melangkah Pasti ini berdoa buat setiap saudara. Saudara ingin didoakan, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, hamba ucapkan berkat hari ini di dalam nama Yesus. Mereka yang sedang sakit, mereka yang sedang berbeban berat, atau mereka yang hari ini menerima firman dan berkata persis seperti yang khotbah hari ini. Aku adalah orang bodoh. Hari ini hamba berdoa di dalam nama Yesus. Berikan kepada kami roh kebijaksanaan, roh takut akan Tuhan, roh kebenaran yang akan mengingatkan kami selalu pada janji-janji Tuhan dan kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Terima anugerah, terima roh kebijaksanaan, terima roh takut akan Tuhan, dan terima roh kebenaran mulai hari ini. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Ini saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara dan tetap jadikan Yesus yang paling utama. Dan percayalah, selama kita melangkah bersama dengan Yesus, maka kita akan selalu melangkah dalam kepastian. Haleluya.